Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Arif, Dan saya Yusuf. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah dengan judul Metode kritik teks, analisis varian dan pilihan teks. Dalam kajian filologi dan studi naskah klasik, persoalan keaslian teks menjadi salah satu fokus utama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar karya-karya klasik, baik dalam tradisi barat maupun dalam khazanah keilmuan Islam, tidak sampai kepada generasi sekarang dalam bentuk naskah yang asli yang ditulis langsung oleh pengarangnya, autograf. Dalam kondisi demikian, keberadaan metode kritik teks menjadi sangat penting sebagai upaya ilmiah untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan merekonstruksi bentuk teks yang paling mendekati aslinya. Kritik teks tidak hanya sekedar membandingkan perbedaan antar manuskrip, tetapi juga berusaha memahami proses historis yang melatar belakangi munculnya perbedaan tersebut. Dalam konteks tadi Islam, metode kritik teks memiliki relevansi yang sangat erat, terutama dalam kajian hadis, qiraat Al-Quran, dan penyuntikan kitab-kitab Taurat. Selanjutnya masuk ke pembahasan pengertian dan hakikat kritik teks. Kritik teks merupakan suatu metode ilmiah yang bertujuan untuk merekonstruksi teks sedekat mungkin dengan bentuk aslinya melalui analisis terhadap berbagai manuskrip yang tersedia. Hakikat kritik teks terletak pada upaya memahami bahwa setiap teks yang ditransmisikan secara manual pasti mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa bersifat kecil seperti kesalahan ejaan maupun besar seperti penambahan atau penghilangan bagian tertentu dari teks. Oleh karena itu, kritik teks tidak hanya bertujuan menemukan teks yang benar. Lebih lanjut, kritik teks juga melibatkan pendekatan multidisipliner. Seorang penelitian tidak cukup hanya memahami bahasa teks, tetapi juga harus menguasai teks secara paleografi atau ilmu tentang tulisan kuno, serta memahami karakteristik tradisi penyalinan yang berkembang pada masa tertentu. Dengan demikian, kritik teks menjadi metode yang kompleks namun sangat penting dalam kajian akademik. Kemudian, yang kedua yaitu konsep varian teks dan kompleksitasnya. Varian teks merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari proses transmisi manuskrip. Setiap perbedaan yang ditemukan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya disebut sebagai varian teks. Varian teks tidak menunjukkan kesalahan, tetapi seringkali mencerminkan dinamika transmisi teks yang hidup dalam transmisi dalam tradisi intelektual tertentu. Varian teks memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena tidak semua perbedaan memiliki nilai yang sama. Ada varian bersifat minor dan tidak mempengaruhi makna, tetapi ada pula yang sangat signifikan hingga mengubah pemahaman terhadap isi teks. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mampu membedakan mana varian yang penting dan mana yang tidak. Dalam praktiknya, varian teks dapat muncul dalam berbagai bentuk. Varian ortografis, misalnya, hanya berkaitan dengan perbedaan ejaan dan seringkali tidak mempengaruhi makna. Namun, varian leksikal dan substansial dapat membawa dampak yang lebih besar karena berkaitan dengan pilihan kata dan isi teks. Dalam beberapa kasus, satu kata yang berbeda dapat menghasilkan interpretasi yang sangat berbeda. Tahap analisis varian teks secara mendalam. Analisis varian teks bukanlah proses yang sederhana, melainkan melalui tahapan metodologis yang sistematis dan mendalam. Tahap pertama adalah pengumpulan manuskrip sebanyak mungkin untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang tradisi teks yang diteliti. Kedua adalah tahap kolasi, yaitu proses membandingkan setiap manuskrip secara detail dan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada. Pada tahap ini, penelitian harus bekerja secara teliti dengan mencatat setiap varian yang ditemukan, bahkan yang tampak sepele sekalipun. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi varian berdasarkan jenis dan tingkat signifikasinya. Tidak semua varian memiliki bobot yang sama, sehingga perlu dilakukan penilaian terhadap pengaruhnya terhadap makna teks. Tahapan ini menunjukkan bahwa kritik teks bukan sekedar keinginan membandingkan, tetapi merupakan proses analisis yang mendalam dan membutuhkan keahlian khusus. Kemudian, yang keempat itu faktor penyebab munculnya varian teks. Munculnya varian teks tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyalinan manuskrip. Faktor-faktor
tersebut dapat berasal dari dalam diri penyalin maupun dari luar. Faktor internal meliputi fisik dan psikologis penyalin, seperti kelelahan, kurang konsentrasi, atau keterbatasan pemahaman terhadap teks yang disalin. Kesalahan sederhana seperti ini, salah membaca huruf atau melewatkan baris, seringkali terjadi dalam kondisi ini. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi manuskrip yang rusak seperti tinta yang pudar atau halaman yang hilang, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Dalam beberapa kasus, penyalin bahkan secara sengaja melakukan perubahan terhadap teks yang menyesuaikan dengan pemahaman atau kepentingan tertentu. Selain itu, tradisi lisan juga berperan dalam membentuk varian teks, terutama pada karya-karya yang awalnya disampaikan secara oral sebelum ditulis. Proses perpindahan dari lisan ke tulisan seringkali menyebabkan perubahan dalam struktur dan redaksi teks. Prinsip-prinsip pemilihan teks secara kritis. Setelah semua varian dianalisis, tahap selanjutnya adalah menentukan teks yang paling otoritatif. Proses ini merupakan inti dari kritik teks dan memerlukan pertimbangan yang matang. Salah satu prinsip utama adalah lecito difficilior potior, yaitu bacaan yang lebih sulit cenderung lebih asli karena penyalin biasanya berusaha menyederhanakan teks agar lebih mudah dipahami. Selain itu, prinsip lectio brevior potior menyatakan bahwa bacaan yang lebih pendek seringkali lebih dekat dengan teks asli, karena penyalin cenderung menambahkan penjelasan daripada menghapus bagian teks. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah konsistensi internal dan bukti eksternal. Konsistensi internal berkaitan dengan kesesuaian teks dengan gaya dan pemikiran penulis, sedangkan bukti eksternal berkaitan dengan kualitas manuskrip. Dalam konteks yang lebih kompleks, digunakan metode stemma codium untuk memetakan hubungan antara manuskrip. Dengan metode ini, penelitian dapat menelusuri garis keturunan teks dan menentukan manuskrip mana yang paling dekat dengan sumber asli. Kemudian, selanjutnya yaitu relevansi kritik teks dalam studi Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam, prinsip-prinsip kritik teks sebenarnya telah lama dipraktikkan, meskipun dengan istilah dan pendekatan yang berbeda. Dalam ilmu hadis, misalnya, dikenal metode kritik sanad dan matan untuk memastikan keabsahan suatu riwayat. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan kritik teks dalam hal verifikasi dan evaluasi sumber. Demikian pula, dalam ilmu qiraat, variasi bacaan Al-Quran dianalisis secara sistematis berdasarkan sanad dan kaidah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Islam memiliki mekanisme yang kuat dalam menjaga keaslian teks. Dengan demikian, metode kritik teks modern dapat dipandang sebagai pelengkap yang memperkaya pendekatan tradisional. Integrasi antara keduanya akan menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam memahami teks-teks keislaman. Jadi kesimpulan adalah metode kritik teks merupakan pendekatan ilmiah yang sangat penting dalam kajian naskah klasik untuk menelusuri dan merekonstruksi teks agar mendekati bentuk aslinya. Hal ini menjadi krusial karena proses transmisi teks melalui penyalinan manual tidak terlepas dari berbagai kesalahan dan perubahan yang melahirkan varian teks. Melalui analisis varian teks, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai bentuk perbedaan yang muncul dalam manuskrip, baik yang bersifat ortografis, leksikal, gramatikal, maupun substansial. Proses ini tidak hanya sebatas mencatat perbedaan, tapi juga menganalisis sebab-sebab kemunculannya, seperti kesalahan penyalin, kondisi manuskrip, serta pengaruh tradisi lisan. Selanjutnya, dalam proses pemilihan teks digunakan berbagai prinsip seperti lectio difficilior potior, konsistensi internal, serta kualitas manuskrip. Prinsip-prinsip ini membantu peneliti dalam menemukan bacaan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks studi Islam, metode kritik teks memiliki relevansi yang sangat kuat dan sejalan dengan tradisi keilmuan klasik seperti kritik sanad dan matan dalam ilmu hadis dan serta analisis qiraat Al-Quran. Oleh karena itu, penguasaan metode kritik teks tidak hanya secara akademik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat keilmuan Islam dalam menjaga keaslian dan otentitasnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kami tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.